Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan dan akhir hidup husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam hubungan suami istri seringkali mengalami kekeliruan mengenai hak dan kewajiban. Selama ini nilai-nilai yang marak di masyarakat adalah istri dituntut untuk menaati perintah suami tanpa diimbangi dengan pemenuhan hak istri. Agama Islam sendiri mengajarkan kedudukan suami dan istri dalam sebuah pernikahan, yaitu sama dan setara. Sebab saat hak dan kewajiban terpenuhi, tentu akan tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Khalilur Rahman dalam bukunya yang berjudul Rumah Tangga Surgawi menjelaskan ada beberapa bentuk adab suami yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Jika adab ini dikerjakan atas seizin Allah, maka para suami akan dicap sebagai suami ideal. Yang pertama, memperlakukan istri sebaik-baiknya. Seorang suami haruslah mempunyai sifat serta perilaku yang baik kepada istrinya. Ditambah lagi dengan ikatan suci pernikahan, maka ketika itu pula suami berjanji tak hanya di hadapan keluarga tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan membahagiakan istrinya. Sebagaimana At-Tirmizi meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, ingatlah, berbuat baiklah kepada wanita, sebab mereka itu bagaikan tawanan di sisi kalian. Kalian tidak berkuasa terhadap mereka sedikit pun selain itu, kecuali bila mereka melakukan perbuatan nista. Jika mereka melakukannya, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidurmu, mereka dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Jika ia mentaati kalian, maka janganlah berbuat aniaya terhadap mereka. Mereka pun tidak boleh memasukkan siapa yang tidak kalian sukai ke tempat tidur dan rumah kalian. Ketahuilah bahwa hak mereka atas kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka dengan mencukupi pakaian dan makanan mereka. Yang kedua, menjadi kepala rumah tangga yang bijak. Salah satu ciri pemimpin yang baik adalah selalu adanya musyawarah. Setiap keputusan yang menyangkut rumah tangga sebaiknya dimusyawarahkan dengan sang istri dan mendengarkan pendapatnya. Kemudian yang terpenting, seorang pemimpin harus menjaga keluarganya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingatkan istri dan anak untuk melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang
bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Yang ketiga, memberi nafkah kepada keluarga. Pemberian nafkah adalah bentuk keseriusan dari seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga. Suami harus benar-benar serius memperhatikan sandang, pangan dan papan bagi istri dan juga anaknya. Suami yang tulus dan ikhlas mencari rezeki untuk keluarganya, entah itu banyak ataupun sedikit, sesuai kemampuan dan kesempatan yang ada, maka Allah menggantinya dengan balasan luar biasa di dunia dan juga di akhirat. Seperti perkataan beberapa hadis Nabi di bawah ini. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah harta dengan tujuan mengharapkan melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapat ganjaran pahala yang besar sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, membantu pekerjaan rumah. Ada persepsi umum yang mengatakan bahwa suami bekerja di luar rumah dan istri harus bekerja mengurus rumah. Jika hal itu terjadi, ada kesalahpahaman yang patut diluruskan. Suami istri adalah partner yang bersama-sama menjalankan sebuah rumah tangga. Keduanya dianjurkan untuk saling membantu pekerjaannya masing-masing jika memang harus dilakukan. Berkaca dari rumah tangga Rasulullah, di tengah kesibukannya berdakwah, beliau tidak lupa mengerjakan pekerjaan rumah, seperti menyiapkan makanan, menjahit sandal, dan lainnya. Seperti hadis berikut. Urwah berkata kepada Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW jika ia bersamamu di rumah?" Aisyah berkata, "Ia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Ia memperbaiki sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kelima, memiliki etika yang baik. Etika yang baik di sini berkaitan dengan ucapan, tindakan, sikap, dan sifat. Salah satu bentuk etika yang baik adalah tidak melakukan kekerasan, KDRT. Seperti Rasulullah yang tidak pernah memukul pembantunya, terlebih istrinya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sama sekali tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya, baik itu pelayan beliau maupun perempuan, kecuali saat berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Rasulullah mengingatkan para suami untuk tidak memukul istri mereka dan menyindir mereka yang melakukannya. Beliau bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti ia memukul seorang budak, sedangkan di penghujung hari ia pun menggaulinya." Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, menggunakan cara baik untuk menasehati istri. Khusus untuk suami, jika istri melakukan kesalahan, hendaklah bersabar. Jika kesalahan yang dilakukan istri tidak ditanggapi dengan bijak, justru
akan melukai hati istri dan memperkeruh suasana. Adapun hadis yang menjelaskan bagaimana cara menasehati perempuan yang benar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, istri itu terkadang seperti tulang rusuk yang bengkok dan keras. Jika kamu luruskan, kamu bisa mematahkannya. Jika kamu biarkan dan tetap menikmatinya, maka kamu menikmati seseorang yang ada kebengkokan, kekurangan dalam dirinya. Sahih Bukhari. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan, jika ingin menasihati istri, hendaklah dengan cara yang baik. Jika suami terlalu kasar, maka akan ada perasaan yang patah dari istrinya. Yang ketujuh, tulus mencintai istri. Seorang istri akan senang jika ia dicintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena harta, rupa atau nasabnya. Seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mencintai istrinya. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi. Suatu ketika Amr bin Al-As bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." "Dari kalangan laki-laki?" tanyanya Amr. Beliau menjawab, "Bapaknya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, setia pada istri. Kesetiaan adalah suasana hati yang tidak bisa meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi bagian dalam hidupnya. Dalam kehidupan rumah tangga, kesetiaan adalah keinginan untuk tetap berpegang pada komitmen yang sudah disepakati, bertahan dalam suka maupun duka untuk mewujudkan harapan dan impian keluarga, dengan segala kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pasangan. Suami istri haruslah berkomitmen menjaga kesetiaan satu sama lain. Apapun badai yang menerjang, suami istri harus selalu bersama untuk melewatinya. Yang kesembilan, hindari hal-hal yang menimbulkan konflik. Keharmonisan rumah tangga bersifat dinamis. Kadang adem, kadang panas membara. Konflik bisa saja terjadi dari hal-hal yang dianggap sepele bahkan besar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.